Jika membicarakan atau menyebut nama Kaido, rasanya mindset atau pemahaman kita semua tidak lepas dari sosok karakter yang sangat kuat, kebal, dan tidak bisa mati. Hingga nggak salah kalau akhirnya dia disebut sebagai makhluk paling kuat di dunia. Fakta membuktikan kalau tidak ada senjata atau benda apapun yang bisa melukai atau bahkan membunuh Kaido, kecuali pedang Enma yang digunakan Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Di luar pedang tersebut, hal apapun yang Kaido lakukan tidak pernah berhasil menggores kulitnya. Bahkan, dia pernah mencoba mengakhiri hidupnya sendiri beberapa kali, namun tidak pernah berhasil. Di luar kekuatan tubuhnya yang luar biasa, Kaido juga memiliki kemampuan haki. Bahkan, haki untuk melihat masa depan pun Kaido bisa. Kemampuan buah iblis naganya pun memberi tambahan kekuatan yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan, Kaido adalah monster sejati saat ini. Musuh-musuh pun tidak banyak yang sanggup mengalahkannya. Dalam sejarah hidup manusia ini, dia hanya pernah kalah sebanyak 7 kali saja, selebihnya menang terus. Hingga kalimat Kaido tidak terkalahkan terkadang menjadi kalimat yang memang benar adanya. Dengan kekuatan Kaido, dia telah mengalahkan beberapa supernova kuat seperti Kid, Law, Killer, Zoro, Apu, X-Drake, Hawkins, dan juga Luffy. Namun dalam diskusi para fans, anehnya Kaido dianggap tidak sekuat itu. Malah dia dianggap paling lemah jika dibandingkan 4 Yonko lainnya. Kenapa bisa begitu? Benarkah demikian? Jawabannya adalah benar. Kaido adalah yang paling lemah, tapi bukan dalam hal kekuatan, melainkan dalam hal mengurus kelompoknya. Coba saja perhatikan, bagaimana Yonko lain mengurus kelompoknya. Terlihat solid, kuat, dan saling mendukung satu dengan lainnya. Tapi, perhatikan bagaimana tim Kaido, bagaimana sifat anak buahnya dan kekompakannya. Kelompok Kaido bisa dibilang sangat berantakan dan bisa dikatakan juga tidak memiliki aturan ketat dalam struktur kelompoknya. Semuanya semau-maunya. Siapapun bisa berada di posisi yang tinggi selama mereka bisa menaklukkan orang di atasnya. Artinya, tidak perlu sopan santun kepada atasan. Yang perlu mereka lakukan adalah berusaha mengalahkan atasan demi posisi atau jabatan penting di kelompoknya. Ini menjadi kelemahan Kaido yang paling terbesar dalam segi kekompakan tim, kerjasama, dan saling support atau mendukung. Suka tidak suka dengan sikap mau menang sendiri dan berjuang sendiri, maka akan menjadi kelemahan terbesar dari kelompok itu sendiri. Sistem rivalitas yang tinggi justru membuat kelompok ini lebih sering bergerak secara sendiri-sendiri dibandingkan kerjasama kelompok. Bayangkan, jika dalam satu misi, jika atasan kesulitan dan berada di ambang kematian, bisa-bisa bawahannya sengaja akan membiarkan orang tersebut mati agar dia mendapatkan jabatan tersebut nantinya. Sistem rivalitas yang diterapkan Kaido ini kemungkinan diadaptasi oleh sistem yang diterapkan oleh Rox DXebex selaku kapten dari Kaido. Namun, bagi Big Mom dan Whitebeard yang pernah ikut bersama Rox, mungkin mereka sadar kalau sistem itu sangatlah lemah dan rapuh. Jika Kaido masih sehat, kuat dan berada di puncak kekuasaannya, mungkin semua armada atau kelompoknya tetap bersatu dan menjadi tim. Tapi ketika Kaido kalah atau tewas, kekacauan pasti terjadi dan kelompok besar ini pun pasti akan bubar. Malah, tidak mungkin nantinya mereka akan berdiri sendiri-sendiri atau saling menghancurkan satu dengan lainnya. Ini adalah kelemahan terbesar Kaido dari semua Yonko yang ada di cerita One Piece.